Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada di dalam Al-Quran itu ayat Al-Quran yang berbunyi yang menyatakan tentang Allah itu bagaimana. Salah satu sifatnya itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya segala sesuatu pun. Di para ulama salaf itu ketika mengartikan ayat-ayat itu, pijakan yang pertama itu adalah la ta'til. Jangan kalian batal-batalkan. Yang kedua la ta'wil. Tidak boleh ditakwil-takwil. Yang ketiga la tasbih. Tidak boleh ditasbih, disumpamakan gitu. Yang keempat la tamthil. Tidak boleh dimisal-misalkan. Jadi ketika ayat ini, cerita ini atau pijakan ini penting sekali bagi kita untuk melihat akidah orang ini gimana ini, cara menilainya. Misalnya Yusuf Mansur, dia ngomong bicara dengan Tuhan. Dia bilang Tuhan bicara dengan dia. Butuh apa kamu, Cuk? Tuhan, saya butuh uang 3 triliun. Kasih saya ini 100 hotel. Apa ada seperti itu? Itu dalam keyakinan akidah itu hukumnya kufur. Kenapa gitu? Karena Allah itu Khalik. Khalik, siwa Allah itu disebut dengan makhluk. Allah itu adalah pencipta. Yang dia ciptakan selain itu disebut dengan makhluk. Maka Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dengan ringkas menuntun kita, ya dalam kitabnya, kitab yang disarah nanti, Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dia menyebutkan dengan ringkas itu, ilmullah itu laisa ka ilmil basar. Wa sautullah, suara Allah, laisa ka sautil makhluk. Suaranya itu atau bahasa Tuhan itu tidak seperti bahasa makhluk. Kalau ada yang mengatakan Tuhan berbicara seperti berbicaranya makhluk, itu batil. Bisa itu kufur gitu. So Mansur bilang bicara sama Tuhan. Lantas Tuhan bicara juga sama dia gitu. Itu dia mengajarkan kekufuran. Pasti itu kebohongan dan kekufuran. Itu para ulama mengajarkan kepada kita gitu. Sama juga Allah itu datang. Ketika kamu datang kepada Allah, itu ya dipahami seperti itu saja. Kamu berjalan gitu. Allah datang berlari. Itu tidak boleh diterjemahkan atau ditakwil-takwil, itu tidak boleh. Maksud kita hanya bisa memahaminya bagaimana Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, lebih daripada yang diharapkan atau yang dibayangkan oleh hambanya gitu. Nah, kembali cerita Yusuf Mansur ini, kalau dia mengajarkan seperti itu, maka dia sudah mengajarkan paham kekufuran. Paham kekufuran. Dan saya mengikuti ceramah-ceramahnya dia, itu banyak sekali paham kekufuran yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Paham dia tentang Nabi Muhammad itu mengajarkan kekufuran. Kufur itu. Kekufuran gitu. Mengajarkan kekufuran. Nabi Muhammad datang ke dia, keluar. Tentu Nabi kan satu cuman. Keluar dari kuburnya di Madinah sana, keluar. Kemudian datang ke rumah Yusuf Mansur. Kemudian bicara dengan Yusuf Mansur dalam bahasa Betawi pula. Lalu berapa lama? Ini kan banyak pertanyaan. Itu jelas cerita itu bohong aja gitu. Dalam keyakinan akidah itu adalah sebuah paham kufur yang harus diluruskan. Ya, paham kufur. Jadi bilang bicara sama Tuhan, nanti Tuhan kasih. Ya, kalau berbicaranya itu yang perlu kita tekankan. Tidak bisa itu Tuhan
berbicara langsung dengan seorang hamba itu nggak ada. Apalagi nanti dibahasakan berbahasa dia gitu. Kata Abu Hanifah, sautullah itu atau suara Allah atau kalamullah laisa ka kalamil makhluk. Tidak seperti bahasanya makhluk. Kalau itu bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa gitu. Itu kata para ulama salaf, wallahu a'lam. Yang jelas Allah berbicara dengan Musa. Ya itu saja. Tak boleh misalnya. Lalu Nabi Muhammad bagaimana? Satu kali Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika engkau Isra itu enggak jumpa dengan Tuhan? Kata Nabi enggak jumpa. Isra aja Nabi enggak jumpa sama Tuhan. Ini bicara sama Tuhan gitu. Itu jelas sebuah kekufuran dan kebohongan gitu. Yang membuat kita itu mesti hati-hati belajar agama dengan kaum pembohong. Dan akidah yang diajarkan Yusuf Mansur, saya sampai menulis buku itu bermasalah semuanya. Kalau enggak kita telusuri, kita pun juga ikut berdosa. Dan meyakininya kita akan terjatuh dalam ajaran kufur seperti yang diajarkannya. Jadi kita di sini posisinya pertama kita harus menolaknya. Yang kedua juga harus menjelaskannya. Jadi ini nggak ada hubungan nanti kok saya dipermalukan, nggak itu. Nggak ada hubungan nanti kok dendam banget, enggak, bukan itu. Nggak ada plon itu hubungan kok iri banget, enggak. Kalau sudah bicaranya benar pasti akan kita benarkan. Demikian cerita Yusuf Mansur bicara dengan Tuhan. Kita kira apa masih ada orang percaya ya? Kita kira susah itu orang bisa percaya. Yang kedua, dari segi keyakinan jelas itu sebuah kebohongan dan kebatilan. Mudah-mudahan kita mempelajari kitab-kitab akidah itu supaya jelas kita berpegang dengan keyakinan yang benar. Oh, ada orang mati, mana tahu dia punya ilmu gitu. Ilmu itu gitu. Ilmullah itu, dia punya ilmu ketuhanan katanya. Itu enggak mungkin dia lebih berilmu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah orang yang paling dekat dengan Allah. Itu Isra aja dia enggak, Isra Mi'raj aja dia enggak jumpa sama Tuhan. Enggak jumpa. Apalagi nih orang seperti kita Yusuf Mansur, Tuhan pula bicara sama dia. Itu tidak benar. Jadi mudah-mudahan dia makin kritislah kita dalam memahami ajaran agama agar kita tidak mudah terombang-ambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.